Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan saya Angelika Maharati dan rekan saya Arin Oktaviasari. Topik yang akan kami bahas pada hari ini yaitu mengenai komponen MSDM, pendekatan MSDM, tujuan MSDM, dan sasaran MSDM. Apa sih itu MSDM? MSDM atau manajemen sumber daya manusia adalah pemanfaatan para individu untuk mencapai suatu tujuan, di mana di sini manusia merupakan komponen yang paling penting dalam suatu perusahaan atau organisasi, di mana ada suatu tujuan yang ingin dicapai agar dapat menyukseskan suatu organisasi atau perusahaan. Selanjutnya adalah komponen MSDM. Komponen MSDM itu terbagi menjadi 3, di mana yang pertama adalah pengusaha. Pengusaha merupakan orang yang menginvestasikan modalnya untuk memperoleh pendapatan dan laba di perusahaannya. Yang kedua yaitu karyawan. Karyawan merupakan komponen paling penting dalam suatu perusahaan karena tanpa adanya keikutsertaan mereka, aktivitas perusahaan tidak akan terjadi. Yang ketiga yaitu komponen MSDM, pemimpin dan manajer. Mana pemimpin ini adalah seorang yang mempergunakan wewenang dan kepemimpinan untuk mengarahkan orang lain atau karyawan mereka ini agar dapat mencapai suatu tujuan. Mereka bertiga ini saling berhubungan satu sama lain karena tanpa adanya karyawan tentunya perusahaan tidak akan berjalan, dan tanpa adanya pemimpin maka akan adanya kekacauan karena tidak ada yang mengatur karyawan, dan tanpa adanya pengusaha maka tentunya tidak akan ada karyawan dan juga pemimpin. Jadi mereka saling berhubungan satu sama lain. Selanjutnya adalah pendekatan MSDM. Pendekatan MSDM yang pertama yaitu pendekatan mekanis, di mana di sini mengganti peran kerja manusia dengan tenaga mesin. Di sini diharapkan bahwa mesin dapat menjadi pengganti kerja manusia sehingga kerja manusia menjadi lebih ringan. Yang kedua yaitu pendekatan paternalis. Di sini manajer itu mengarahkan bawahannya dan bertindak sebagai bapak. Pendekatan ini mengakibatkan karyawan menjadi manja sehingga produktivitas kerjanya menjadi menurun dan laba perusahaan menjadi berkurang. Dan yang ketiga yaitu pendekatan hubungan manusia. Di sini pendekatannya memandang bahwa sosial itu suatu organisasi itu adalah pendekatan yang kompleks antara manajer dan juga karyawannya. Jadi terjalinnya kerjasama antara karyawan dan juga manajer sehingga adanya hubungan yang baik sehingga tujuannya tentunya dapat berjalan dengan baik juga. Sehingga berbagai pendekatan yang logis digunakan, yaitu yang pertama adalah pendekatan politik, yang kedua yaitu pendekatan ekonomi, yang ketiga pendekatan hukum, yang keempat pendekatan sosiokultural, yang kelima pendekatan administratif, dan juga yang terakhir yaitu pendekatan teknologikal. Kita lanjutkan ke topik selanjutnya yaitu tujuan MSDM dan sasaran MSDM. Tujuan MSDM yaitu memperbaiki tingkat produktivitas, memperbaiki kualitas kehidupan kerja, dan meyakinkan perusahaan dalam memenuhi aspek legal. Tujuan MSDM terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, tujuan organisasional. Untuk memastikan bahwa MSDM berkontribusi pada efektivitas organisasional. Dalam tujuan organisasi ini, para manajer harus bertanggung jawab penuh dengan bawahannya untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Yang kedua yaitu tujuan fungsional. Tujuan fungsional untuk menjaga kontribusi Departemen SDM dalam tingkat yang layak bagi kebutuhan-kebutuhan organisasinya. Sumber-sumber daya akan terbuang sia-sia jika tidak direncanakan secara baik untuk kebutuhan organisasinya. Yang ketiga yaitu tujuan personal. Tujuan personal untuk membantu para karyawan mencapai tujuan pribadi mereka sejauh tujuan mendorong kontribusi individu bagi organisasinya. Jadi di tujuan personal ini ibaratnya manajer atau atasan itu perlu merangkul, mempertahankan, membimbing, serta memotivasi karyawannya supaya kinerjanya meningkat dan tidak akan meninggalkan organisasi atau pekerjaannya. Yang terakhir yaitu tujuan kemasyarakatan.
Tujuan kemasyarakatan harus bersikap etis dan bertanggung jawab sosial terhadap kebutuhan dan tantangan masyarakat dalam organisasinya. Kita sebagai masyarakat harus bertanggung jawab terhadap tantangan dan kebutuhan organisasi. Selanjutnya yaitu sasaran MSDM. Sasaran MSDM yaitu mengupayakan agar sumber daya manusia itu mampu bekerja secara optimal demi tercapainya tujuan organisasi. Jadi, sasaran MSDM itu sangat penting, di mana sumber daya manusia itu mampu bekerja dengan baik, optimal untuk mencapai tujuannya. Akan perlu diperhatikan, kita harus bisa menempatkan orang dengan jabatan atau minat dan kemampuannya. Contohnya dalam ahli gizi ini, kita setelah lulus kuliah, kita akan bekerja sebagai konsultasi gizi ataupun di perusahaan industri pangan dan lain sebagainya. Sekian yang dapat kami sampaikan untuk video pembelajaran ini. Untuk Ibu Dini dan teman-teman semuanya, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Semoga video yang kami tayangkan bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada salah dalam ucapan atau video kami kurang memuaskan, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya.